Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Tetapi aku berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Yesus menjawab mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa saja yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom bro and sis, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini di mana Tuhan Yesus sendiri memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita dalam hal mencontoh, meneladani dan juga mewarisi dan mendelegasikan sesuatu. Di dalam firman Tuhan Yohanes 5 ayat 17 di mana Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan masih tetap bekerja karena Allah Bapa bekerja, maka kita pun sebagai pengikutnya harus tetap bekerja. Konteks ini dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat
kegiatan Tuhan Yesus menyembuhkan seorang laki-laki lumpuh di dekat kolam Bethesda di Yerusalem pada hari Sabat. Hal itu menimbulkan kemarahan dari para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu karena mereka menganggap Tuhan Yesus sudah melanggar hukum Sabat, di mana untuk para pemimpin agama Yahudi melanggar hari Sabat itu hukumannya sangat berat. Dari sebab itu, para pemimpin agama Yahudi ini mencoba membunuh Yesus karena tindakannya dianggap melanggar hukum Sabat. Hal ini dikatakan di dalam ayatnya Yohanes 5 ayat 16-18. Namun Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia melakukan pekerjaan itu adalah merupakan kehendak Bapanya. Karena Bapa Tuhan kita, Allah kita masih bekerja sampai sekarang dan Tuhan Yesus juga tetap bekerja. Hal ini dikatakan Tuhan Yesus bukan hanya untuk menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh pada saat hari Sabat pada saat itu, tapi juga tindakannya itu juga merupakan penggenapan dari pekerjaan Allah Bapa di dunia ini. Makna dari perkataan Yesus bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja, adalah bahwa Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu, di mana Bapa memberikan hak dan kuasanya kepada Tuhan Yesus sendiri untuk melakukan pekerjaan di dunia ini. Sama seperti Tuhan Yesus juga memberikan haknya dan kuasanya kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bagian dari kita melakukan pekerjaan Bapa karena kita adalah anak-anaknya. Kita pun diajak dan bahkan diwajibkan oleh Allah Bapa di surga untuk melakukan pekerjaan Allah melalui aktivitas-aktivitas sehari-hari di dalam kegiatan kita. Baik itu aktivitas yang kecil maupun yang sederhana maupun aktivitas yang besar. Misalkan kita berdoa, kita membaca kitab suci, kita melayani, baik itu di keluarga, kepada anak kita, kepada pasangan kita, orang tua kita, ataupun di komunitas kita, maupun itu di lingkungan, di komunitas persekutuan doa, ataupun di gereja. Karena jika Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus sendiri masih terus bekerja sampai sekarang, masakan kita yang berstatus manusia tidak mau bekerja atau malas bekerja dan tidak mau melakukan pekerjaan Allah yang sudah dipercayakan kepada kita. Karena Tuhan Yesus berkata, kuk yang dipasangkan kepada kita adalah ringan, maka beban kita pun juga tidak berat. Maka kita percaya bahwa tugas-tugas yang sudah Allah Bapa percayakan kepada kita juga itu pun ringan jika kita lakukan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua sikap manusia yang pada saat ini ditunjukkan kepada mereka yang melakukan pekerjaan Allah. Yang pertama itu adalah iri hati dan yang kedua adalah bersyukur. Jika kita melakukan pekerjaan Allah pada saat ini, ada banyak orang mungkin di luar sana yang berpikiran negatif, yang mempunyai rasa iri, yang mempunyai rasa benci, bahkan ketakutan, dan berpikiran sempit kepada kita, mungkin menganggap kita pencitraan, mungkin menganggap kita juga melakukan hal-hal yang ingin dipuji, tapi itu sebetulnya adalah pekerjaan Allah yang baik dan benar yang Tuhan anugerahkan kepada kita supaya kita mewartakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam pewartaan, baik itu di dalam kegiatan kita sehari-hari sehingga orang-orang melihat kita, melihat kasih Tuhan, melihat firman Tuhan di dalam kegiatan kita sehari-hari, di dalam perkataan kita sehari-hari, di dalam kelakuan kita sehari-hari. Dan hal tersebut mungkin menimbulkan kecurigaan, iri hati, benci, perasaan negatif lainnya, dan menghalangi karya Tuhan yang kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai
anaknya. Sebaliknya, jika kita berinteraksi kepada orang-orang yang mempunyai pikiran positif, yang selalu bersyukur, yang mempunyai pikiran yang terbuka dan pasrah kepada Allah dalam campur tangannya, mereka akan melihat bahwa jika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, hal itu sungguh menenteramkan kita, hal itu sungguh membahagiakan hidup kita. Karena kita sudah menjadi kepanjangan tangan Allah, kita sudah menjadi alatnya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita lakukan sungguh dapat mendatangkan rasa syukur, rasa terima kasih, rasa tenang, rasa aman dan damai dan bahagia. Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, untuk segala hal yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah kita. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya Yohanes 5 ayat 19, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Ayat ini mengingatkan saya mengenai suatu peristiwa. Saya mempunyai seorang sepupu saya ini adalah dokter dan dia mempunyai 2 orang anak. Dan anaknya dua-duanya ini adalah menjadi dokter juga seperti papanya, seperti sepupu saya. Dan juga saya mempunyai seorang teman SD, bahkan sampai SMA dia bersama saya. Dia adalah seorang dokter yang cukup terkenal sekarang ini di Jakarta, seorang spesialis. Begitu juga dengan adiknya, dia menjadi dokter karena papanya adalah seorang dokter. Hal ini mengingatkan saya pada firman Tuhan yang tadi, bahwa kalau kita sungguh melihat pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Bapa, maka kita juga melihat apa yang dikerjakan Bapa itu harus kita kerjakan juga. Dan kita menjadi tergerak, terinspirasi untuk melakukan hal yang sama seperti Bapa lakukan. Demikian Allah Bapa tentunya sangat bersuka cita jika ia melihat anak yang dikasihinya sungguh melakukan persis sama apa yang sudah dilakukan oleh Bapa di surga, yaitu mencari jiwa-jiwa yang terhilang, menolong orang yang membutuhkan, menyembuhkan orang yang sakit, dan juga memberikan damai cinta kasih yang bisa kita berikan karena kita juga sudah mendapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Seperti Rasul Paulus berkata di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2, bahwa kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama, menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang terkasih, yang hidup di dalam kasih, sambil terus bertumbuh semakin menyerupai Kristus, semakin mengasihi Bapa, semakin mencintai Bapa. Jika kita mencintai Bapa, maka kita juga akan melakukan apa yang Bapa kehendaki, apa yang Bapa perintahkan kepada kita. Dan kita juga melakukan apa yang Bapa perintahkan, seperti mengampuni sesama kita yang sudah menyakiti kita, yang sudah mungkin menghina kita. Dan kita juga melakukan hal-hal seperti peduli kepada sesama kita, seperti Tuhan kita peduli kepada orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang tertindas. Dia juga melakukan hal itu pada zaman dahulu, pada saat Tuhan Yesus berkarya. Dan kita juga menjalani hidup yang sungguh menyenangkan Allah Bapa di surga dengan melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Sungguh menyenangkan untuk meniru apa yang Tuhan lakukan, dan kita juga melakukannya pada saat ini, pada masa ini, di mana masa ini sungguh juga kita melihat banyak sekali hal yang di mana orang mungkin tertindas, mungkin banyak anak-anak yang jauh terluka karena
hubungannya dengan orang tuanya tidak harmonis, atau juga karena perkawinan orang tuanya juga tidak baik, atau bahkan di mana banyak juga umat yang merasa sendirian, merasa lonely karena sudah ditinggalkan pasangannya. Mungkin kita juga bisa menghibur mereka yang merasa kesakitan, merasa mereka berbeban berat karena mempunyai sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan dengan kuasa dari Roh Kudus, kita sungguh percaya kita adalah anak-anak Allah yang mempunyai kuasa, di mana kita juga mempunyai kuasa seperti Tuhan Yesus, menyebarkan cinta kasih, menyebarkan sungguh firman Tuhan yang meneduhkan, yang sungguh juga menguatkan sesama kita. Karena upah kita juga adalah kasih sayang dan sapaan lembut dari Allah Bapa yang harus kita bagikan kepada sesama kita. Hal yang ketiga yang kita belajar dari Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini adalah bagaimana Allah Bapa sendiri memberikan wewenangnya, memberikan delegasi kepada Tuhan Yesus yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ke-22 bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Yesus juga menegaskan bahwa Dia adalah anak Allah. Oleh karena itu Dia memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan Bapanya. Seperti yang dijelaskan di dalam firman Tuhan Yohanes 5 ayat 22 dan 23, di mana dikatakan bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ayat ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan Allah Bapa sendiri mengajarkan bagaimana Tuhan Allah Bapa mendelegasikan wewenangnya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus memberikan delegasi, memberikan kuasanya kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita sebagai anak-anaknya sungguh diteguhkan sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada umatnya di Roma, di dalam Roma 8 ayat 14 ayat 16, bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Maka jika kita sendiri bersaksi bersama-sama dengan Roh Allah itu sendiri, kita adalah anak-anak Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus bersama dengan Bapanya mempunyai hak dan kuasa dalam melakukan pekerjaan di dunia ini, sama seperti kita juga sudah mengakui bahwa Tuhan dan Allah Bapa di surga ada di dalam kita. Kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kita. Dan pekerjaan Tuhan Yesus ini merupakan penggenapan dari semua rencana keselamatan Allah yang sudah ada sejak zaman purbakala. Yesus mengakui keberadaan dan kerja aktif Bapanya di dunia ini, bahwa Tuhan Yesus sendiri terlibat di dalam pekerjaan itu dari dahulu sampai sekarang, sampai masa ini. Kita percaya mujizat Yesus masih terjadi, penyembuhan masih terjadi, kelegaan masih terjadi jika sungguh kita mau dipakai sebagai alatnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lebih dari itu, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengungkapkan karakter dan kehendak Bapa untuk melakukan kehendaknya di dunia ini. Untuk melakukan segala hal yang sudah Tuhan firmankan dari zaman dahulu, dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai masa kini. Pernyataan ini mengungkapkan hubungan yang erat antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa sendiri. Sama seperti jika kita mau mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa, kita sungguh
harus mempunyai hubungan yang erat, kita harus mempunyai waktu yang cukup supaya kita juga dapat menjalin relasi yang baik seperti Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Sama seperti kita juga belajar dari Tuhan Yesus. Pernyataan bahwa Tuhan Yesus bekerja sampai sekarang, di mana di dalam firman-Nya Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja, memberikan beberapa pelajaran penting bagi kita orang-orang percaya. Yaitu yang pertama adalah Tuhan Yesus sama seperti Bapanya dalam hak dan kuasanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di dunia ini. Dan sebagai anak Allah, Yesus memiliki kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengungkapkan karakter dan kehendak Bapa di dunia ini. Kita sendiri sebagai anak-anak Allah yang sudah ditunjuk harus mempunyai karakter-karakter Tuhan Yesus di dalam diri kita, di dalam hari-hari kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mengakui keberadaan dan kerja aktif Bapanya di dalam dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kesadaran yang jelas bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan Bapanya di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Dan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan itu adalah bagian dari pekerjaan Bapa di surga. Yang ketiga, pernyataan ini menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan Yesus adalah penggenapan dari rencana Allah Bapa di surga mengenai keselamatan Allah yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa, memberikan keselamatan kepada manusia, memberikan keselamatan kepada kita dan kepada umat manusia. Yang keempat adalah bahwa Tuhan Yesus menunjukkan bahwa pekerjaannya bukan hanya terbatas pada satu waktu atau pada satu tempat saja, tapi Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus bekerja bersama-sama terus-menerus di mana saja, di mana Allah Bapa ingin melakukan setiap pekerjaan-pekerjaannya, baik itu di dalam diri kita, baik itu di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Bro and sis, melalui pernyataan ini Tuhan Yesus juga mau mengajarkan pentingnya bahwa bekerja dengan kesadaran kita adalah part atau bagian dari pekerjaan Allah Bapa di dunia ini. Pekerjaan kita sebagai orang percaya adalah merupakan penggenapan dari rencana Allah, rencana keselamatan yang sudah Tuhan ungkapkan, sudah Tuhan berikan dari sejak zaman dahulu kala pada saat bumi dijadikan, pada saat Tuhan Yesus menjadi firman di dalam hidup kita. Kita sebagai orang yang percaya, sungguh percaya bahwa keselamatan Allah bagi dunia ini menjadi inspirasi bagi kita untuk sungguh bekerja dengan penuh dedikasi, dengan penuh kesadaran, dengan penuh keaktifan bahwa kita sungguh terlibat aktif di dalam segala pekerjaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan Yesus dan selamat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hari-hari kita. Semoga Tuhan Yesus senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kita dan di dalam aktivitas kita sebagai orang beriman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap firman-Mu yang sudah Engkau taburkan di dalam hati kami. Kami sungguh percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam hidup kami. Engkau ingin kami sungguh terlibat bersama Engkau, bekerja senantiasa, ikut aktif melayani
ikut aktif di dalam setiap kegiatan yang Allah Bapa anugerahkan, yang sudah Allah Bapa berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Biarlah Tuhan, kita boleh mempunyai hati yang sungguh terbuka, mempunyai hati yang sungguh tunduk taat, di mana kemanapun Bapa utus kita sebagai anak-anaknya, apapun yang Tuhan inginkan kita lakukan, untuk kita kerjakan, untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita sungguh melihat mujizat-mujizat Tuhan yang dilakukan melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Sungguh kita mau terlibat aktif di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami sungguh percaya Roh Kudus akan senantiasa bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh mengasihi Allah Bapa dan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke hadapan Allah Bapa di surga melalui perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.